Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Tia Aritama, NPM 1911090282. Di sini saya akan mengerjakan praktikum kelima pada chapter kedua, yaitu 2.1.1 sampai 2.1.3. Tetapi terlebih dahulu, saya akan menjelaskan konsep fisika pada poin 2.1.1, yaitu gravitational force between two mass atau gaya gravitasi antara dua massa. Hukum gravitasi Newton adalah kesimpulan Newton bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Gravitasi bumi merupakan salah satu ciri bumi, yaitu benda-benda ditarik ke arah pusat bumi. Gaya tarik bumi terhadap benda-benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Besar gaya tarik-menarik ini berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Atau dapat disimpulkan dalam persamaan F sama dengan G M1 M2 kali M2 per R, di mana F adalah gaya tarik gravitasi dalam satuan Newton, M1 M2 adalah massa masing-masing benda dalam satuan kilogram, dan R adalah jarak antara kedua benda dalam satuan meter. Sedangkan G adalah konstanta gravitasi umum 6,673 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Di sini saya sudah mengetik coding atau program pada menu editor, yaitu this program calculate and display the gravitational force between two mass, di mana kita akan diperintahkan untuk memasukkan atau menginput massa 1, massa 2, serta distance dan konstanta gravitasi yang sudah ditetapkan, yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 11, yang akan calculation pada force sama dengan G dot massa 1 dot massa 2 dibagi dengan distance pangkat 2. Jika sudah seperti itu lalu klik run, maka akan muncul seperti di gambar itu di command window. Lalu disuruh untuk memasukkan nilai pada masa pertama, yaitu dengan nilai 2,5, lalu enter. Lalu masa keduanya yaitu 1,093, klik enter. Lalu akan muncul distance-nya, kita masukkan lagi nilainya, yaitu 10 pangkat min 5. Tetapi pada MATLAB ini codingnya adalah 0, 0, E, min 5. Di sini terlihat jarak antara kedua massa adalah 1,822 Newton. Ini adalah jarak dari kedua massa atau kedua benda, yaitu massa 1 dan massa kedua. Selanjutnya yaitu 2.1.2 gravitational force and inverse square law atau gaya gravitasi hukum kuadrat terbalik. Dalam konsep fisikanya, di dalam fisika, hukum kuadrat terbalik atau hukum kuadrat kebalikan atau hukum kuadrat inverse adalah hukum fisika yang menyatakan besarnya suatu kuantitas atau kekuatan fisika berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber pemancarnya. Gaya gravitasi mengikuti hukum kuadrat terbalik. Hubungan antara gaya gravitasi dimisalkan antara bumi dan benda lain dan jarak yang memisahkan pusatnya dapat dinyatakan, yaitu F gravitasi
sebanding dengan 1/d kuadrat. Gaya gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, yang berarti peningkatan suatu kuantitas menyebabkan penurunan gaya gravitasi dan penurunan jarak pemisah menyebabkan peningkatan gaya gravitasi. Baik, di sini saya sudah mengetikkan program atau coding untuk 2.1.2 yang terdapat input variabel pada masa 1, masa 2, lalu R, dan konstanta G yang sudah ditetapkan yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 11. Kemudian klik run, lalu kita tambahin angka 2, lalu save. Oke, lalu akan muncul di comments window-nya seperti di layar itu. Lalu kita masukkan nilai masa 1 yaitu 2,5, enter. Masa keduanya yaitu 1,093, lalu klik enter, dan jaraknya adalah 1 dikali 10 pangkat min 9, enter. Nah, ini adalah grafik dari hasil nilai skrip yang kita masukkan tadi. Yang terakhir adalah poin dari 2.1.3 yaitu free fall motion atau gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal F0 sama dengan 0. Jika selama benda itu jatuh, hambatan udara diabaikan, maka percepatannya konstan atau tetap dan besarannya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh tidak bergantung pada masanya, tetapi bergantung pada ketinggiannya. Pada gerak jatuh bebas, F0 sama dengan 0 dan A sama dengan G, maka berlaku persamaan Ft sama dengan Gt, di mana kecepatan akhir berbanding lurus dengan percepatan gravitasi dan waktu, yang artinya semakin besar waktu yang diperlukan suatu benda, maka semakin besar pula kecepatannya. Di sini saya sudah mengetikkan program atau coding untuk 2.1.3, yaitu input variabelnya ada T final sama dengan final time dalam sekon, dan output variabel ada T dan V. Lalu klik run, lalu kita save, dan akan muncul di comments window seperti gambar di layar. Nah, kita akan memasukkan nilai akhir dalam sekon yaitu 11,3. Lalu klik enter. Ini adalah grafik dari coding yang sudah kita ketikkan tadi, di mana ini adalah sumbu X yaitu waktu dan ini adalah sumbu Y yaitu kecepatan. Di sini bisa kita lihat bahwa grafiknya semakin naik. Pada waktu menunjukkan 12 sekon, ini menunjukkan grafiknya menuju 100 meter per sekon. Nah, dari konsep fisika tadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar waktu suatu benda, maka semakin besar pula kecepatan benda. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.